Halo Sobat Ilmu, selamat datang kembali di Epidemiolog Muda. Pada video kali ini sedikit berbeda karena ini video vlog. Enjoy! Perjalanan dinas kali ini kita akan menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dalam rangka gerakan deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, ini kita udah berangkat menuju bandara karena ke Tanjung Pinang pilihan penerbangan tidak terlalu banyak, kita memilih naik batik. Jadi kita ada di Terminal 2. Kebetulan gate 2E. Nah, ini kita sudah antri untuk check-in. Ini adalah beberapa barang bawaan kita. Mulai ada media KIE, ada goodie bag, ada kaos. Antrian cukup panjang dan lama, kemudian pesawat juga delay. Setelah menunggu sekitar 1 atau 2 jam, akhirnya baru kita bisa naik pesawat. Ini udah di pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera take off. Sampai ketemu di Tanjung Pinang. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita mendarat di Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang. Nah, ini kita lagi menuju pengambilan bagasi. Ini adalah pemandangan di kiri dan kanan gerbaratanya. Oke, kita foto-foto dulu sebelum pengambilan bagasi. Lihat pemandangan, cuaca cukup cerah. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengambilan bagasi. Nah, ini kita sudah selesai pengambilan bagasi, kita akan segera keluar dari bandara. Kebetulan kita dijemput oleh teman-teman dari KKP. Nah, ini adalah mobil yang akan kita gunakan untuk transportasi ngedrop kita ke hotel. Setelah drop barang di hotel, kita pergi makan siang di sop ikan Aulia. Di sini kita disuguhi sop ikan, ada 2 varian yang isi daging ikannya saja dan kepala ikan. Cobain deh kepala ikannya, mantap. Lanjut kita jalan ke Vihara 1000 Patung. Nah, ini adalah area pintu masuknya. Dan ini adalah bagian di dalam wihara. Ada 1000 patung. Tapi nggak tahu ya apa benar 1000 atau enggak. Tapi yang jelas patungnya banyak sekali. Oke, kalau dilihat dari internet, ini adalah Vihara Siti Garba Bodhisattva. Maaf ya jika ada salah pelafalannya. Vihara ini mewah sekali bangunannya. Ini tadi adalah gerbang menuju ke area patung-patung. Jadi area patungnya itu ada 3, kiri dan kanan. Kemudian di bagian depannya ada begitu banyak susunan patung. Sedangkan di bagian kiri kanan cuma deretan satu-satu patung. Nah, ini dia yang begitu banyak susunan patungnya. Jadi kami di sini foto-foto dulu mengagumi arsitektur yang ada di objek wisata ini. Setelah foto-foto dan wiharanya akan segera tutup karena sudah mulai sore, kita kembali ke hotel. Sampai ketemu besok. Ini adalah hari kedua di Tanjung Pinang, jadi agendanya hari ini kita akan melakukan bimbingan teknis ke Dinas Kesehatan Kota Batam. Jadi kita akan menyeberang dari Tanjung Pinang menuju Batam dengan menggunakan kapal feri. Nah, ini kita sudah sampai di pelabuhan. Jadi kita akan berangkat dari pelabuhan Sri Bintanpura di Tanjung Pinang menuju ke pelabuhan Telaga Pungur di Batam. Ini adalah pemandangan yang indah di kiri dan kanan dari jalan menuju ke area pintu masuk pelabuhan. Nah, setelah kita membeli tiket, kita masuk ke area tunggu. Jadi tiketnya ada 2. Jadi tiket pertama itu 10.000 untuk masuk ke area pelabuhan. Kemudian tiket menuju pelabuhan Pungur itu 60.000. Nah, kita udah jalan menuju kapal. Kita menggunakan feri Oceana. Sebelum masuk ke kapal, kita akan dicek tiketnya oleh petugas, kemudian baru kita diizinkan untuk masuk ke dalam kapal. Oke, ini ada tangga yang menuju ke kapal.
Kemudian kita bingung mau duduk di mana karena dia ada dua area. Jadi ada area yang tinggi di kiri dan kanan, kemudian di tengah-tengah itu areanya lebih pendek. Jadi kita memilih untuk duduk di area yang lebih tinggi. Maaf sedikit gelap karena emang cahayanya nggak terlalu banyak dan backlight mungkin. Ini kita masih cari tempat duduk yang paling strategis untuk kita biar nyaman. Karena ini kali pertama naik ferry. Setelah lirik kiri dan kanan, akhirnya kita menemukan tempat duduk yang strategis. Nah, tentunya aku memilih untuk duduk di dekat jendela biar bisa menikmati pemandangan selama pelayaran menuju Batam. Walaupun berlayar menuju Batam, tapi tugas tetap perlu dilaksanakan. Semangat! Di kapal juga ada yang jualan makanan dan minuman atau cemilan-cemilan. Jadi teman-teman jangan takut kelaparan, teman-teman bisa beli cemilan biar tidak gabut. Nah, ini kapal kita udah berangkat. Ini adalah pemandangan selama perlayaran. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sampai di pelabuhan Pungur Batam. Nah, ini kapal akan segera merapat supaya kita bisa segera turun. Yeay, akhirnya kapal kita merapat dan kita lagi antri menuju keluar kapal. Ketika teman-teman keluar kapal, perhatikan antara jarak kapal dan tangga karena cukup jauh. Nah, ini kita lagi jalan menuju keluar pelabuhan. Nah, ini kita lagi selfie karena kita bahagia udah sampai Batam. Setelah selesai foto-foto, kita keluar dari pelabuhan dan alhamdulillah ada yang jemput. Ini adalah perjalanan menuju ke Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan kita akan melaksanakan bimbingan teknis. Nanti kita akan ketemu dengan Kasih PTM Dinas Kesehatan Batam. Kemudian dengan teman-teman puskesmas kita akan membicarakan berbagai hal mengenai program penyakit tidak menular. Diskusi dengan teman-teman tim Batam sangat seru sekali. Jadi kita ada sharing dan semoga program-program di Dinas Kesehatan Batam dan tim-tim puskesmas semakin baik ke depannya dan target-target bisa tercapai. Oke, skip setelah kita melaksanakan BIMTEK, kita akan lanjut makan siang. Oke, kita telah sampai di tempat makan, namanya Kailong Arjam. Jadi kita akan makan seafood di sini karena Batam emang terkenal dengan seafoodnya. Sebelum kita makan, kita pilih dulu jenis seafood yang kita inginkan dan akan diolah seperti apa. Di sini ada udang, ada kerang, ada gonggong, ada ikan, ada kepiting, ada rajungan. Ada banyak pilihan seafood, teman-teman bisa pilih mau apa dan mau diolah seperti apa. Oke, sambil kita menunggu makanan kita akan menikmati pemandangan yang ada di tempat makan ini karena kebetulan tempat makannya terapung. Nah, ini adalah pemandangan lautnya. Sebenarnya pemandangan ini kita bisa lihat Singapura di ujung sana. Oke, sekarang kita foto-foto dulu sebelum kita menyantap makanan. Nah, tidak begitu lama makanan kita udah ready.
Lihat teman-teman, ada kepiting, ada sop ikan, ada udang, ada gonggong, ada ikan bakar. Tapi jangan lupa harus diimbangi dengan sayuran. Oke, setelah kita menikmati makanan, kita langsung menuju ke objek wisata di Batam. Nah, ini kita nemu es krim atau es potong yang enak banget di tempat makan ini. Mantap. Tara, kita sudah sampai di destinasi kita yang pertama. Walaupun ini sebenarnya nggak tahu ya ini objek wisata apa namanya, tapi yang jelas pemandangannya sungguh luar biasa indah di sini. Dan di sini kita bisa lihat Singapura dengan jelas. Tapi udaranya panas sekali. Nggak masalah demi foto yang luar biasa. Ini kita lagi sibuk foto-foto, mengabadikan pemandangan yang indah walaupun di tengah terik matahari. Setelah capek foto-foto, kita bikin video ala-ala TikTok. Selamat menikmati.
Kita sudah sampai di destinasi berikutnya. Sama sebenarnya, Batam dikelilingi laut, jadi mentok sana laut, mentok sini juga laut, tetapi tetap kece di masing-masing tempatnya. Puas foto-foto, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Nah, sekarang kita lagi ada di Bukit Senyum. Jadi ini adalah bagian tertinggi di Batam. Di sini biasanya kita bisa melihat indahnya kota Batam. Nah, ini dia view-nya dari Bukit Senyum. Kita bisa melihat kota Batam dari ketinggian. Biasanya di sini masyarakat sering berkumpul di tahun baru karena bisa menyaksikan kembang api yang ada di Singapura. Di sini terlihat jelas. Jadi masyarakat bisa menikmatinya dari kejauhan. Selanjutnya kita akan foto-foto di Welcome to Batam karena nggak afdal kalau ke Batam nggak foto di sini. Nah, setelah capek keliling-keliling kota Batam, mau nggak mau kita harus balik lagi ke Tanjung Pinang. Nah, kita naik kapal feri terakhir yaitu di jam 5.30. Kita masuk ke hari ketiga di Tanjung Pinang. Di hari ketiga ini adalah kegiatan utama kita, yaitu gerakan deteksi dini penyakit tidak menular.
Gerakan deteksi dini penyakit tidak menular ini kita laksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, dan Puskesmas. Di sini kita bisa lihat antrian masyarakat yang akan dilaksanakan deteksi dini. Jadi, deteksi dini ini ditujukan untuk mencegah penyakit tidak menular. Seperti yang kita ketahui, penyakit tidak menular sering muncul tanpa gejala. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan pencegahan dengan melakukan deteksi dini. Dengan deteksi dini, semua masyarakat bisa mengetahui kondisi tubuhnya sehingga bisa dilakukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut jika terdapat faktor risiko atau bahkan jika telah jatuh pada penyakit tidak menular. Nah, dalam kegiatan deteksi dini ini, mulai dari pendaftaran, kemudian kita mengidentifikasi faktor risiko penyakit tidak menular, kemudian melaksanakan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor risiko obesitas. Kemudian kita melaksanakan pengukuran tekanan darah, gula darah, tajam penglihatan, tajam pendengaran, dan bagi perempuan usia 30-50 tahun atau sudah menikah, perlu dilaksanakan IVA dan Sadanis. Ini adalah video dari kegiatan Posbindu PTM atau kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular. Setelah dilakukan identifikasi faktor risiko, pemeriksaan dan pengukuran, kita akan melakukan konseling di tahap akhirnya supaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi tubuhnya dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ini akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk perubahan pola hidupnya ke arah yang lebih sehat. Kegiatan gerakan deteksi dini ini pun dikunjungi oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu Bapak Dr. Maksi Rain Rondonu DHSM Mars. Nah, masyarakat serta petugas puskesmas sangat bahagia sekali karena dikunjungi oleh Dirjen P2P. Setelah mengunjungi semua stand pemeriksaan dan pengukuran deteksi dini, kami lanjut foto-foto dengan Bapak Dirjen. Ini foto-fotonya. Itu dia serba-serbi perjalanan dinas ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Kota Batam selama 3 hari mulai tanggal 16 Mei sampai tanggal 18 Mei. Oke, saatnya kita balik ke Jakarta. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah.